Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Azhara Awalina Pramono dengan NIM akhir 032. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi parabola, elips, dan hiperbola. Kita masuk yang materi pertama, yaitu parabola. Nah, berikut ini adalah definisi dari parabola. Parabola didefinisikan sebagai tempat kedudukan titik P, X, Y pada bidang sedemikian hingga titik itu berjarak sama dari suatu titik tertentu yang disebut dengan fokus, dan garis tertentu yang tidak memuat fokus yang disebut dengan garis direktrik. Dapat dilihat di gambar di samping ini adalah gambar parabola. Yang atas itu parabola horizontal yang membuka ke kanan atau ke kiri, dan yang bawah itu parabola vertikal yang membuka ke atas dan ke bawah. Untuk lebih lanjutnya kita akan masuk ke persamaan bentuk baku parabola. Nah, di parabola tadi kan ada 4, yaitu ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah, dan masing-masing itu mempunyai persamaan yang berbeda. Jika P, X, Y adalah sebarang titik pada parabola dengan titik puncak 0,0, maka persamaan bentuk baku parabolanya adalah seperti berikut ini. Untuk parabola yang membuka ke kanan, persamaannya itu Y kuadrat sama dengan 4CX. Nah, untuk parabola yang membuka ke kiri, itu Y kuadrat sama dengan min 4CX. Dan untuk parabola yang membuka ke atas, itu X kuadrat sama dengan 4CY, dan untuk parabola yang membuka ke bawah, X kuadrat sama dengan negatif 4CY. Nah, dapat dilihat dari perbedaan bentuk baku dari persamaan parabola ini, jika nilai C-nya itu negatif, maka parabola itu akan membuka ke kiri atau ke bawah, di mana ke kiri itu nilai di koordinat kartesiusnya itu negatif, dan ke bawah itu nilai di koordinat kartesiusnya itu juga negatif. Yang selanjutnya yaitu parabola bentuk baku di titik puncak H, K. Nah, yang sebelumnya itu parabola bentuk baku di titik puncak 0,0, dan yang sekarang ini adalah parabola bentuk baku di titik puncak H, K. Persamaan untuk parabola yang membuka ke kanan itu Y min K kuadrat sama dengan 4C H min X. Untuk dengan titik fokus F, itu koordinatnya H plus minus C, K. Dengan persamaan garis direktriknya itu D kongruen X sama dengan H negatif H min C. Nah, untuk parabola yang membuka ke kiri itu sama, cuma tinggal tadi seperti yang saya jelaskan, untuk nilai C-nya itu diberi negatif karena membuka ke kiri. Nah, untuk parabola yang membuka ke atas itu persamaan bentuk bakunya X min H kuadrat sama dengan 4C Y min K. Untuk dengan titik fokus F, H, K plus minus C. Dan persamaan garis direktriknya itu D kongruen Y sama dengan K min C. Nah, untuk parabola yang membuka ke bawah itu sama, tinggal kita ganti dengan negatif 4C karena membuka ke bawah. Langsung saja masuk contoh soal yang pertama, yaitu tentukan persamaan parabola yang sumbu simetrinya sejajar dengan sumbu Y dan berpuncak di P 2,0 dan melalui titik Q 4,3. Nah, karena berpuncak di 2,3 ini, maka kita harus ketahui dulu bentuk baku dari parabola yang berpuncak di H, K, bukan di titik pusat yaitu 0,0. Nah, bentuk bakunya itu yang sejajar dengan sumbu Y. Berarti bentuknya itu X min H kuadrat sama dengan 4P atau 4C sama saja Y min K. Karena parabola yang diminta berpuncak di P 2,3, maka persamaan parabola dalam bentuk bakunya itu tinggal kita masukkan saja nilai H dan K-nya. H-nya itu 2, jadi X min 2 kuadrat sama dengan 4C, Y min K-nya itu 3. Nah,
titik Q 4,5 ini titik yang terletak pada parabola, maka kita substitusikan X dan Y-nya dengan titik Q ini. Maka X-nya dibagi 4, jadi 4 min 2 kuadrat sama dengan 4P, Y-nya kita ganti dengan 5, jadinya 4C min 4C, 5 min 3. Nah, didapatkan nilai C-nya yaitu setengah. Ini C atau P itu sama saja ya. Jadi persamaan parabola yang diminta adalah tinggal karena C-nya udah ketemu, kita masukkan saja nilainya, jadi X min 2 kuadrat sama dengan 4 kali setengah Y min 3. Didapatkan hasil X kuadrat min 4X min 2Y plus 10 sama dengan 0. Next. Selanjutnya yaitu persamaan parabola bentuk umum. Secara umum, persamaan yang tadi itu dapat direduksi dalam bentuk CY kuadrat plus DX plus EY plus F sama dengan 0. Dengan C dan Y ini tidak sama dengan 0. Nah, bentuk ini itu menyatakan persamaan parabola dengan sumbu simetrinya sejajar dengan sumbu X. Untuk yang bawah ini, persamaan kedua yaitu AX kuadrat plus DX plus EY plus F sama dengan 0. Dengan A dan E tidak sama dengan 0. Nah, bentuk ini menyatakan persamaan parabola dengan sumbu simetrinya sejajar dengan sumbu Y. Masuk ke contoh yang kedua, sebuah parabola mempunyai persamaan 3x kuadrat plus 6x plus 12y sama dengan 5. Nyatakan ke dalam bentuk baku, kemudian tentukan titik puncak, titik fokus, dan direktrik dari parabola tersebut. Nah, dari persamaan ini kita ubah dulu ke dalam bentuk baku persamaan parabola. Kita ubah menjadi 3x kuadrat plus 6x sama dengan min 8y plus 5. Kita kelompokkan jadi 3x kuadrat plus 2x sama dengan min 8y plus 5. Terus ini kita lengkapkan akar-akar persamaan kuadratnya menjadi 3x plus 1 kuadrat dikurangi 3 sama dengan min 8y plus 5. Nah, ini kedua ruas kita tambah dengan 3, jadinya 3x plus 1 kuadrat sama dengan min 8y plus 8. 3x plus 1 kuadrat sama dengan, ini bisa kita kelompokkan menjadi min 8, kita keluarkan y min 1. Nah, ini kita bagi dengan 3 menjadi x plus 1 kuadrat sama dengan min 8 per 3 y min 1. Nah, dapat diketahui dari persamaan ini adalah nilai H-nya itu sama dengan min 1 dan nilai K-nya itu sama dengan 1. Dan untuk mencari nilai C adalah 4C sama dengan min 8 per 3. Jadi nilai C-nya itu min 2 per 3. Nah, dapat disimpulkan bahwa parabola tersebut berpuncak di H, K atau di min 1,1 dan mempunyai titik fokus yaitu min 1,1 plus min 2 per 3. Dan garis direktriknya itu Y sama dengan 5 per 3. Selanjutnya kita masuk ke persamaan garis singgung parabola. Nah, persamaan garis singgung parabola ini dibagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama itu persamaan garis singgung yang mempunyai kemiringan M. Persamaan ini juga dibagi untuk parabola yang membuka ke kiri atau ke kanan dan ke atas atau ke bawah. Berikut ini persamaan parabola yang membuka ke kiri atau ke kanan. Itu persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 4X plus C per M untuk parabola yang mempunyai titik puncak 0,0. Untuk parabola yang mempunyai titik puncak di H, K, itu persamaan garis singgungnya Y min K sama dengan M kali X min H plus C per M. Nah, yang kedua itu parabola yang membuka ke atas atau ke bawah. Untuk parabola yang membuka ke atas dan ke bawah yang mempunyai titik puncak 0,0, persamaan garis singgungnya itu Y sama dengan MX min CM kuadrat. Nah, untuk parabola yang mempunyai titik puncak H, K, maka persamaan garis singgungnya itu
Y min K sama dengan 4 dikali X min H dikurangi C kali M kuadrat. Selanjutnya, persamaan garis singgung parabola yang melalui titik di parabola. Untuk yang pertama yaitu parabola yang membuka ke kiri atau ke kanan. Parabola yang membuka ke kiri atau ke kanan dengan titik puncak 0,0 mempunyai persamaan garis singgung Y1 kali Y sama dengan 4C kali setengah kali X plus X1. Untuk yang mempunyai titik puncak H, K itu Y min 1K kali Y min K sama dengan 4C kali setengah kali X plus X1 dikurangi H. Nah, selanjutnya itu untuk parabola yang membuka ke atas atau ke bawah dengan titik puncak 0,0 mempunyai persamaan garis singgung yaitu X1 kali X sama dengan 4C kali setengah kali Y plus Y1. Nah, untuk parabola yang mempunyai titik puncak H, K itu persamaan garis singgungnya adalah X1 min H dikali X min H sama dengan 4C dikali setengah Y plus Y1 min K. Langsung saja kita masuk ke contoh yang selanjutnya yaitu tentukan persamaan garis singgung parabola A, yaitu parabola dengan persamaan X kuadrat sama dengan min 12Y dengan gradien 3. Dan yang bawah itu parabola X min 2 kuadrat sama dengan 4Y plus 1 dengan. Untuk yang A itu parabola X kuadrat sama dengan min 12Y. Itu sama aja dengan bentuk baku yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu X kuadrat sama dengan 4CY. Jadi kita bisa mencari nilai C-nya dengan 4C sama dengan min 12. Nah, C itu jadinya min 3. Nah, tinggal kita masukkan saja ke persamaan garis singgung parabola yang mempunyai kemiringan M. Karena di sini gradiennya sudah diketahui yaitu 3. Dengan rumus Y sama dengan 4X min C kali M kuadrat. Kita tinggal substitusikan saja Y sama dengan M-nya itu 3, X dikurangi C-nya min 3 dikali 3 kuadrat. Jadi persamaan garis singgung yang dicari itu Y sama dengan 3X plus 12. Nah, untuk selanjutnya itu yang B, parabola X min 2 kuadrat sama dengan 4Y plus 1 dengan gradien 2. Ini sama juga, nilai kemiringannya sudah diketahui, jadi bentuk X min 2 kuadrat sama dengan 4Y plus 1 ini kita tahu bahwa mempunyai bentuk baku X min H kuadrat min sama dengan 4C Y min K. Jadi kita bisa mencari nilai C-nya dengan 4C sama dengan 4. Dari sini berarti C-nya sama dengan 1. Dan titik puncaknya itu H kita ketahui hanya sama dengan 2 dan K-nya sama dengan negatif 1. Nah, tinggal kita substitusikan saja ke persamaan garis singgung parabola dengan rumus Y min K sama dengan M kali X min H dikurangi C kali M kuadrat. Y min K-nya itu negatif 1 sama dengan M-nya 2, gradiennya 2, dikali X min 2, titik puncaknya ini 2, dan dikurangi C-nya 1, dan M-nya 2 kuadrat. Nah, jadi persamaan garis singgung yang dicarinya itu adalah Y sama dengan 2X min 9. Untuk yang materi yang kedua yaitu elips. Nah, pertama, elips adalah tempat kedudukan titik-titik pada bidang yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu adalah konstan. Kedua titik tertentu tersebut disebut dengan istilah titik fokus. Nah, jadi ini jarak antara dua titik fokus itu adalah konstan. Nah, garis yang melalui kedua titik fokus dan memotong elips dinamakan titik-titik puncak. Ini garis yang melalui titik fokus dan memotong elips itu namanya titik puncak. Dan di sini titik puncak elips itu ada 4.
dan tali busur yang menghubungkan titik-titik puncak dinamakan garis sumbu mayor. Titik puncak ini dihubungkan dengan tali busur itu dinamakan dengan garis sumbu mayor. Nah, titik tengah dari elips ini disebut dengan titik pusat elips. Dan tali busur yang tegak lurus dengan garis sumbu mayor di titik pusat dinamakan dengan garis sumbu minor. Nah, ini garis sumbu mayor yang tegak lurus dengan garis sumbu minor adalah garis sumbu mayor adalah garis sumbu minor. Bisa dilihat di gambar di berikut ini. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu persamaan elips bentuk baku. Persamaan elips bentuk baku yang pertama itu persamaan elips yang mempunyai titik puncak 0,0 dan panjang sumbu mayor dan sumbu minornya itu 2A dan 2B dengan nilai B itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari A adalah sebagai berikut. Untuk garis sumbu mayor yang horizontal dengan A lebih besar daripada B, persamaan elips bentuk bakunya itu X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Untuk garis sumbu mayor vertikal dengan A lebih kecil daripada B, itu persamaan bentuk bakunya X kuadrat plus per B kuadrat plus Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Sedangkan untuk elips yang mempunyai titik pusat di H, K diperoleh persamaan elipsnya untuk elips horizontal itu X min H kuadrat per A kuadrat plus Y min K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Untuk elips vertikal itu X min H kuadrat per B kuadrat plus Y min K kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu tentukan persamaan elips dengan pusat 0,0 dan salah satu titik puncaknya itu 0,-4 dan salah satu titik fokusnya itu 0,3. Nah, diketahui titik puncaknya itu 0,-4, jadi B-nya itu sama dengan 4 dan fokusnya di 0,3, jadi C-nya itu sama dengan 3. Dapat dicari panjang A atau panjang sumbu mayornya itu dengan A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Jadi kita substitusikan saja ke persamaan elips bentuk baku, yaitu X kuadrat per A kuadratnya itu berarti 25 plus Y kuadrat per 3 kuadrat yaitu 9 sama dengan 1. Maaf, ini berarti B kuadrat berarti 4 kuadrat sama dengan 16. Nah, berikut ini adalah gambar dari elips. Gambar yang ini merupakan elips horizontal dengan titik pusat H, K, dan gambar yang ini yaitu elips vertikal dengan titik pusat H, K. Selanjutnya yaitu persamaan elips bentuk umum. Dari persamaan bentuk baku tadi dapat direduksi ke persamaan bentuk umum, yaitu AX kuadrat plus CY kuadrat plus DX plus EY plus F sama dengan 0. Langsung saja kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu sebuah elips yang memiliki persamaan 16x kuadrat plus 25y kuadrat min 160x min 150y min 975 sama dengan 0. Tentukan apakah persamaan tersebut itu vertikal atau horizontal. Kemudian tentukan titik pusat, koordinat fokus, koordinat puncak, panjang latus rectumnya.
Nah, dari persamaan tadi itu kita ubah dulu ke dalam persamaan bentuk baku yang menghasilkan X min 5 kuadrat per 100 plus Y min 3 kuadrat per 64 sama dengan 1. Jadi dari persamaan ini itu dapat kita ketahui nilai A-nya itu sama dengan A kuadrat sama dengan 100, jadi A sama dengan 10 dan B kuadrat sama dengan 64, jadi B sama dengan 8. Nah, dapat kita cari nilai C-nya dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat, jadi ketemu C-nya itu sama dengan 6. Nah, panjang sumbu mayor itu tadi kan 2A, berarti 2 kali 10 sama dengan 20, dan panjang sumbu minornya itu 2 kali 2B, berarti 2 kali 8 sama dengan 16. Dan jarak antara fokusnya itu 2C, jadi 2 kali 6 itu 12. Nah, dengan melihat persamaan ini itu dapat diketahui titik pusatnya yaitu X sama dengan 5 dan Y sama dengan 3. Dan koordinat fokusnya itu berarti min 1,3 dan 11,3. Nah, selanjutnya itu titik pusatnya berarti titik puncaknya itu tadi jaraknya sumbu mayor. Jadi sumbu mayor ini jaraknya tadi A10, berarti ke kiri 10 dan ke kanan 10, berarti menghasilkan min 5,3 dan 15,3. Lalu lactus rectum atau tali busur itu melalui fokus dan tegak lurus. Selanjutnya itu panjang lactus rectum atau tali busur. Misal kita pilihnya itu X sama dengan 11, berarti X min dari persamaan ini tadi X min 5 kuadrat per 100 plus Y min 3 kuadrat plus per 64 sama dengan 1, kita masukkan ke X yang kita pilih tadi sama dengan 11, jadinya 11 min 5 kuadrat itu 36 per 100 plus Y min 3 kuadrat per 64 sama dengan 1. Nah, kita nanti akan ketemu nilai Y-nya itu sama dengan 3 plus minus 64 per 10. Nah, berarti Y1 itu 3 min 64 per 10 sama dengan min 34 per 10, dan Y2-nya itu 3 plus 64 per 10 atau sama dengan 94 per 10. Jadi panjang lactus rectumnya itu Y2 dikurangi Y1. Hasilnya 12,8. Garis singgung elips. Persamaan garis singgung elips yang pertama itu persamaan garis singgung yang melalui titik X1, Y1. Persamaan garis singgung elips yang melalui titik X1, Y1 di mana titik tersebut berada pada elips, dan titik X1, Y1 ini disebut sebagai dengan titik singgung. Nah, untuk elips yang mempunyai persamaan bentuk baku X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 itu persamaan garis singgungnya adalah X1 kali X per A kuadrat plus Y1 kali Y per B kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk elips yang mempunyai persamaan X kuadrat plus B kuadrat plus Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1 itu mempunyai persamaan garis singgung sama, tinggal kita sama seperti yang di atas, tinggal kita ganti B kuadratnya itu sama seperti persamaan bentuk bakunya. Nah, yang kedua itu persamaan elips, persamaan garis singgung yang melalui titik di elips dengan titik pusat elipsnya itu H, yang ini tadi titik pusatnya 0,0. Nah, ini mempunyai persamaan garis singgung X1 min H dikali X min H per A kuadrat plus Y1 min K dikali Y min K per B kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk yang kedua itu sama, tinggal kita cocokkan pembilangannya ini dengan persamaan bentuk bakunya.
Next, kita masuk ke contoh yang selanjutnya, yaitu tentukan persamaan garis singgung pada elips x min 1 kuadrat per 6 plus y plus 2 kuadrat per 3 sama dengan 1 di titik 3, min 1. Nah, dapat dilihat titik singgungnya itu kan 3, min 1, jadi x1-nya 3, y1-nya min 1. Dan titik pusatnya itu dapat dilihat di sini 1, min 2. Nah, tinggal kita substitusikan saja ke dalam persamaannya, yaitu x1-nya 3 dikurangi h atau a. H ini titik pusatnya itu min 1 dan dikali x dikurangi h atau ini titik pusat 1 per 6 a kuadrat. Ini dari persamaan yang diketahui ini. Ini berarti a kuadratnya itu 6 dan b kuadratnya itu 3. Yang selanjutnya juga sama, y1-nya itu 1, min 1, dikurangi k itu k-nya min 2 dikurangi min 2 dikali y dikurangi min 2 per b-nya itu b kuadratnya itu 3 sama dengan 1. Didapatkan persamaan garis singgung yang dicari adalah x plus y sama dengan 2. Nah, yang selanjutnya yaitu persamaan garis singgung elips bentuk umum. Jika titik x1, y1 terletak pada elips, maka persamaan garis singgung elips bentuk umumnya adalah seperti ini. Ini yang sini persamaan elips bentuk umum dan yang sebelah kanan ini persamaan garis singgung elips bentuk umum, yaitu a dikali x1x plus c dikali y1y plus setengah dikali d dikali x1 plus x plus setengah dikali e dikali y1 plus y plus f sama dengan 0. Next, kita masuk ke contoh soal. Nah, tentukan persamaan garis singgung elips 9x kuadrat plus 4y kuadrat min 18x plus 2y min 3 sama dengan 0 di titik 2, min 3. Nah, titik ini berarti di titik itu yang titik terletak pada elips. Dengan menggunakan persamaan bentuk umumnya, tinggal kita substitusikan saja. Jadi, persamaan garis singgung yang dicari itu y plus x sama dengan 2. Nah, yang kedua itu persamaan garis singgung elips. Yang ketiga itu persamaan garis singgung elips yang dengan kemiringan m atau dengan gradian yang diketahui. Nah, untuk persamaan yang pertama itu dengan elips horizontal di titik pusat 0,0, persamaan garis singgungnya itu y sama dengan mx plus minus akar a kuadrat m kuadrat plus b kuadrat. Nah, untuk yang vertikal, elips vertikal itu mempunyai persamaan garis singgung y sama dengan mx plus minus a kuadrat plus b kuadrat kali m kuadrat. Nah, yang selanjutnya itu untuk elips dengan titik pusat h, k. Untuk horizontal, persamaan garis singgungnya y min k sama dengan mx min h plus minus a kuadrat m kuadrat plus b kuadrat akar a kuadrat m kuadrat plus b kuadrat. Nah, untuk yang vertikal itu persamaan garis singgungnya y min k sama dengan mx min h plus minus a kuadrat plus akar a kuadrat plus b kuadrat kali m kuadrat. Nah, kita masuk ke soal, yaitu tentukan persamaan garis singgung elips x kuadrat per 30 plus y kuadrat per 24 sama dengan 1 yang sejajar dengan garis 4x min 2y plus 23 sama dengan 0. Nah, karena sejajar berarti gradiennya itu sama, yaitu M1-nya itu min A per B jadi 4 per min 2, jadi M2-nya nanti juga 2. Berarti tinggal kita substitusikan saja ke dalam rumus y sama dengan 4x plus minus a kuadrat m kuadrat plus b kuadrat. Nah, ketemu y-nya itu berarti persamaan garis singgungnya y sama dengan 2x plus 12 atau y sama dengan 2x min 12. Nah, kita masuk materi yang terakhir, yaitu hiperbola. Dengan
ini sedemikian hingga tempat kedudukan titik-titik yang nilai selisih jaraknya tetap terhadap dua titik tertentu. Kedua titik tersebut disebut titik fokus. Nah, ini F ini adalah titik fokus pada hiperbola. Nah, untuk menentukan persamaan hiperbola yang berada di 0,0, kita misalkan kita pilih salah satu fokusnya yaitu F aksen dan F yang terletak pada sumbu X. Sedangkan sumbu Y diletakkan di tengah-tengah segmen garis F kali F aksen. Misalkan titik F aksennya ini mempunyai koordinat min C,0 dan titik F-nya ini mempunyai koordinat C,0. Sedangkan selisih jaraknya konstan atau adalah 2A dengan A lebih kecil dari C. Nah, persamaan kita masuk ke teorema yang pertama, yaitu persamaan hiperbola horizontal di titik pusat 0,0. Nah, persamaan hiperbola horizontal itu dapat dilihat di gambar di samping ini. Yang tengah itu titik pusat, yang ini sumbu transversal. Nah, ini titik puncaknya di kedua titik ini. Berarti persamaannya itu yang punya persamaan hiperbola horizontal di titik pusat 0,0 itu x kuadrat per a kuadrat min y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, kita masuk ke contoh 1. Selidiki persamaan 16x kuadrat min 9y kuadrat plus 144. Nah, kita rubah dulu ke persamaan ini ke persamaan bentuk baku, yaitu didapat y kuadrat per 16 min x kuadrat per 9 sama dengan 1. Nah, dilihat a kuadratnya itu 16 dan b kuadratnya itu 9. Kita cari nilai c, itu c kuadrat sama dengan a kuadrat plus b kuadrat. Tinggal disubstitusikan saja dan ketemu nilai c-nya itu sama dengan 5. Nah, ini merupakan parabola dengan titik pusat 0,0. Nah, berdasarkan teorema tadi itu titik puncaknya 0, plus minus A, titik fokusnya 0, plus minus C, sumbu mayornya itu 2A, sumbu minornya 2B. Jadi titik puncaknya itu 0, plus 4 atau 0,4 dan 0, min 4. Nah, titik fokusnya itu 0,5 atau 0, min 5 dengan sumbu mayor 2 kali A. A-nya ini A kuadrat 16, berarti A-nya itu 4, 2 kali 4 kan. Sumbu minornya itu 2 kali B. B-nya ini B kuadrat 9, berarti B sama dengan 3. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Next, yang kedua itu teorema yang kedua, yaitu persamaan hiperbola vertikal di titik pusat 0,0. Nah, berikut ini merupakan bentuk dari persamaan hiperbola vertikal. Jadi hiperbolanya itu menghadap ke atas atau ke bawah ya. Beda sama yang tadi. Nah, persamaan hiperbolanya itu y kuadrat per a kuadrat min x kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Langsung saja ke contoh yang kedua, yaitu tentukan persamaan hiperbola yang fokusnya plus minus 4,0 dan titik puncaknya plus minus 2,0. Karena titik fokus yang diberikan berada pada sumbu X, ini sumbu X-nya kan, yang 0 itu sumbu Y-nya, maka persamaan hiperbola yang dicari itu C sama dengan 4 dan titik puncaknya itu A sama dengan 2 dan B sama dengan, kita cari dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Jadi B kuadrat sama dengan 12. Nah, tinggal kita substitusikan aja ke persamaan bentuk bakunya X kuadrat per A kuadrat. Berarti A kuadrat itu 4 dari 2 kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat, ini 12 sama dengan 1. Jadi diketahui persamaan hiperbolanya itu 3x kuadrat min y kuadrat sama dengan 12. Selanjutnya ini adalah persamaan hiperbola horizontal di titik pusat H, K. Nah, yang tadi kan persamaannya
di titik pusat 0,0. Sekarang ini di titik pusat H, K. Bentuknya dapat dilihat seperti ini. Ini H, K-nya itu di sini. Nah, titik X, Y berada pada hiperbola yang mempunyai pusat H, K. Dengan fokusnya itu berarti H plus minus C, K, dan titik-titik ujungnya itu berarti H plus minus A, K. Nah, mempunyai persamaan X min H kuadrat per A kuadrat min Y min K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Masuk aja ke contoh yang pertama. Contoh selanjutnya yaitu tentukan persamaan hiperbola dengan pusat 2,0 dengan fokusnya itu 10,0 dan puncaknya itu 6,0. Nah, diketahui titik pusatnya itu 2,0. Berarti hanya itu 2, K-nya itu 0. Nah, fokusnya itu kan H 10,2 berarti H plus minus C, K. H plus minus C-nya itu 10 dan K-nya itu 0. Berarti untuk H plus C sama dengan 10 itu C-nya 8. Untuk H min C sama dengan 10 itu C-nya min 8. Nah, puncaknya itu berarti H plus minus A, K. Nah, puncak yang diketahui ini kan 6,0. Berarti H plus minus A sama dengan 6. Dengan K sama dengan 0. Nah, untuk H plus A itu diketahui A-nya sama dengan 4 dan H min A itu diketahui A-nya sama dengan min 8. Nah, kita bisa mencari nilai B kuadratnya itu, jadi B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Jadi B kuadrat sama dengan 48. Kemudian kita substitusikan ke dalam persamaan hiperbola yang mempunyai pusat H, K dan ketemu persamaan hiperbolanya itu X min 2 kuadrat per 16 min Y kuadrat per 48 sama dengan 1. Persamaan hiperbola vertikal di titik pusat H, K seperti gambar di sini. Itu mempunyai persamaan garis persamaan hiperbolanya itu Y min K kuadrat per A kuadrat min X min H kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Itu contoh keempat. Sebuah hiperbola mempunyai persamaan 9x kuadrat min 4y kuadrat min 36x min 8y plus 68 sama dengan 0. Nah, tentukan titik pusat, titik ujung, titik fokus hiperbola tersebut. Nah, kita ubah dulu persamaan ini ke dalam persamaan bentuk bakunya. Dan kita peroleh y plus 1 kuadrat per 9 Nah, kita peroleh Y plus 1 kuadrat per 9 dikurangi X min 2 kuadrat per 4 sama dengan 1. Nah, persamaan tersebut itu berarti kita tahu nilai H-nya itu sama dengan nilai H-nya itu 2, K-nya itu min 1, dan A kuadratnya itu 9, B kuadratnya itu sama dengan 4. Nah, C kuadratnya itu bisa dicari, jadi C kuadratnya itu 13. Nah, menurut teorema tadi, berarti mempunyai titik ujung 2 min 2, min 1 plus 3 sama dengan 2,2 atau 2, min 1 min 3 sama dengan 2, min 4. Nah, titik fokusnya itu 2, min 1 plus akar 13 dan 2, min 1 min akar 13. Selanjutnya kita masuk ke materi persamaan garis singgung hiperbola. Yang pertama yaitu persamaan garis singgung hiperbola dengan gradian M. Nah, untuk hiperbola yang horizontal itu persamaannya Y sama dengan mx plus minus A kuadrat akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Ini untuk horizontal dengan titik pusat 0,0. Dan yang bawah itu vertikal dengan titik pusat 0,0. Itu persamaan garis singgung hiperbolanya adalah Y sama dengan mx plus minus akar A kuadrat min B kuadrat sama kali M kuadrat. Nah, untuk
hiperbola yang mempunyai titik pusat H, K horizontal itu mempunyai persamaan garis singgung. Hiperbolanya adalah Y min K sama dengan M kali X min H plus minus akar A kuadrat M kuadrat min Y kuadrat. Nah, yang bawah ini untuk hiperbola vertikal dengan titik pusat H, persamaan garis singgungnya itu Y min K sama dengan M kali X min H plus minus akar A kuadrat min Y kuadrat kali M kuadrat. Selanjutnya yaitu contoh soal. Tentukan persamaan garis singgung pada hiperbola X kuadrat per 15 min Y kuadrat per 1 sama dengan 1 yang sejajar dengan garis 2X min 2Y plus 13. Nah, karena sejajar kita dapat mencari gradiennya yaitu M sama dengan 1. Karena sejajar M1 sama dengan M2. Jadi M-nya udah diketahui, M-nya sama dengan 1, tinggal kita substitusikan aja ke persamaan garis singgungnya dan didapat persamaan garis singgung yang dicari itu berarti Y sama dengan X plus akar 14 dan Y sama dengan X min akar 14. Nah, yang kedua ini persamaan garis singgung hiperbola yang melalui titik pada hiperbola. Nah, persamaan hiperbola yang melalui titik X1, Y1 di mana titik ini ada pada hiperbola. Berarti titik tersebut itu disebut dengan titik singgung hiperbola. Nah, untuk hiperbola horizontal dengan pusat 0,0 persamaan garis singgungnya itu X1X per A kuadrat min Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk yang vertikal dengan pusat 0,0 persamaan garis singgungnya itu Y1Y per A kuadrat min X1X per B kuadrat sama dengan 1. Nah, yang selanjutnya itu untuk hiperbola yang mempunyai titik pusat H, K. Horizontal mempunyai persamaan garis singgung X1 min H kali X min H per A kuadrat min Y1 min K kali Y min K per B kuadrat sama dengan 1. Yang bawah ini untuk hiperbola vertikal dengan pusat H, K itu berarti Y1 min K kali Y min K per A kuadrat min X1 min H kali X min H per B kuadrat sama dengan 1. Nah, kita masuk ke contoh soal. Tentukan persamaan garis singgung hiperbolanya dengan persamaan X plus 7 kuadrat per 24 min Y min 1 kuadrat per 50 sama dengan 1 di titik min 1,6. Nah, dari persamaan tersebut itu diketahui hiperbola itu berpusat di titik min 7,1. Sedangkan A kuadratnya itu 24, B kuadratnya itu 50. Jadi, kemudian hiperbola itu melalui titik min 1,6. Jadi, X1-nya min 1, Y1-nya 6. Nah, tinggal kita substitusikan aja ke persamaan garis singgungnya. Dan kita ketemu persamaan garis singgung yang dicari itu berarti 5X min 2Y plus 17. Nah, yang terakhir itu adalah persamaan garis singgung hiperbola yang melalui titik singgung kedua hiperbola. Berikut ini ada beberapa cara untuk mencari persamaan garis singgungnya. Kita mungkin langsung aja ke contoh soal agar mudah dipahami. Nah, tentukan persamaan garis singgung hiperbola X kuadrat min 2Y kuadrat sama dengan 8 di titik A dari titik A min 1,1. Nah, yang pertama itu kita cari dulu kedudukan titik A ini. Dia berada di dalam atau di luar. Nah, tinggal dengan mensubstitusikan ke persamaan hiperbolanya X kuadrat min 2 kali Y kuadrat sama dengan 8. Nah, X kuadratnya itu min 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 kuadrat. Berarti ini kan hasilnya min 1. Min 1 tidak sama dengan 8. Berarti dia itu berada di luar hiperbola. Yaitu kita cari titik singgungnya. Misalkan T X,0 titik singgung kita substitusikan ke persamaan garis singgung yang melalui titik singgung. Itu berarti kan X0X min 2Y0Y sama dengan 8. Nah,
kita substitusikan aja titik A min 1,1 ini ke persamaan 1. Jadi didapat X0 sama dengan min 2 Y0 min 8. Kita substitusikan nilai Tx0, Y0 ke persamaan hiperbolanya. Hiperbola yang di soal berarti kan X0 kuadrat min 2 kali Y0 kuadrat sama dengan 8. Nah, selanjutnya kita substitusi ke persamaan 2 ini dan persamaan 3. Nah, didapat Y0-nya itu sama dengan min 2 atau Y0-nya itu sama dengan min 14. Nah, selanjutnya kita bisa menemukan nilai X0-nya itu. Berarti X0-nya itu min 4 dan 20. Nah, maka koordinat titik singgungnya itu didapat min 4, min 2 dan 20, min 14. Nah, tinggal kita substitusikan koordinat titik singgungnya ini ke persamaan yang pertama. Dan didapat persamaan garis singgungnya itu Y min X sama dengan 4 dan 5X plus 7Y sama dengan 2. Nah, sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.